Bagi kalian yang baru saja update ke Android 11 One UI 3.1 dan merasakan bahwa HP Samsungnya mengalami boros baterai setelah pembaruan tersebut, di sini pada video kali ini saya akan membagikan solusi yang bisa dilakukan untuk perawatan baterai yang bermasalah. Di sini penggunaan baterai untuk saya sendiri bertahan hingga 11 jam dengan pemakaian normal dan data statistik yang bisa kalian lihat di sini. Saya penggunaan baterai yang paling besar digunakan untuk MLBB dan aplikasi lainnya. Lalu bagaimana cara saya untuk membuat baterai bertahan hingga 11 jam? Mari simak pada video kali ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengaktifkan mode adaptif baterai. Caranya kalian bisa ikuti pada video ini. Pertama kalian pergi ke setting, lalu pada bagian ini kalian scroll ke bagian bawah dan di sini ada perawatan perangkat. Kalian pilih baterai. Lalu pada bagian ini kalian pilih pengaturan baterai lainnya. Nah, pada bagian ini ada mode baterai adaptif, silakan diaktifkan. Fungsi baterai adaptif adalah untuk membatasi penggunaan aplikasi yang jarang digunakan. Jadi dengan baterai adaptif ini akan menonaktifkan aplikasi yang jarang digunakan. Dan jangan lupa juga mengaktifkan pengisian daya cepat. Ini adalah fitur fast charging yang harus diaktifkan supaya mempercepat saat pengisian baterai. Kemudian adalah penchargeran baterai yang baik. Dengan penchargeran baterai yang baik, kita bisa lebih memaksimalkan daya tahan baterai untuk jangka yang panjang. Adapun caranya di sini berdasarkan pengalaman saya. Kalian pertama pergi ke perawatan perangkat. Di sini kalian bisa lihat data statistiknya. Usahakan dalam setiap pengisian baterai jangan sampai kurang dari 15% dan juga tidak perlu memaksimalkan pengisian hingga sampai 100%. Cukup di atas 80% ataupun di bawah 90% itu sudah cukup. Yang penting penchargeran tetap di atas dari 15%. Seminimal mungkin dalam kurun waktu 1 minggu. Dalam proses pengisian baterai ada 1 kali pengisian baterai dilakukan dalam ponsel dalam keadaan tidak dihidupkan. Tujuannya untuk memberikan waktu sejenak untuk handphone kita agar lebih optimal dan ada waktu untuk merefresh berbagai software di dalamnya. Karena terkadang jika kita tanpa mematikan handphone kita dalam 1 minggu, biasanya ada beberapa aplikasi yang terus berjalan di latar belakang dan itu tentu akan mempengaruhi daya baterainya. Yang ketiga adalah perawatan perangkat. Tentu bagi pengguna Samsung Android 10 ke atas tentu tidak asing dengan perawatan perangkat ini karena fitur ini sudah tertanam di smartphone Samsung. Dan fungsinya pun sangat banyak dan beragam, termasuk untuk pengoptimalan daya baterai. Maka dari itu dalam 1 minggu harus rutin melakukan perawatan perangkat minimal 1 kali setelah pengisian baterai ataupun hendak mengisi baterai harus dilakukan perawatan perangkat. Dan juga pada perawatan perangkat ini kita juga bisa melihat data statistik dari berbagai penggunaan, baik itu memori, baterai, dan penghematan dari latar belakang. Dan juga kita bisa mengaktifkan mode optimal otomatis, dimana ketika kita melakukan daya mati pada ponsel, biasanya smartphone akan melakukan perawatan perangkat secara otomatis. Dan ini juga akan mempermudah ketika kita lupa untuk melakukan perawatan perangkat. Kemudian yang keempat adalah batas latar belakang.
Jadi kita bisa membatasi beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang dengan cara kita pergi ke pilihan pengembang di setting ini. Lalu kita scroll ke bagian bawah sampai kita menemukan batas latar belakang. Terus kita scroll sampai ke sini, batas proses background. Jadi kita bisa menentukan batas standar atau tanpa batas latar belakang ataupun memaksimalkan hanya satu proses. Di sini saya menyarankan hanya membatasi dengan batasan standar. Artinya ada beberapa aplikasi yang tetap berjalan. Setelah di opsi pengembang, kita juga bisa pergi ke perawatan perangkat lagi. Pada bagian ini kita pilih baterai dan di sini ada batas penggunaan latar belakang. Kita bisa cek dan kita aktifkan untuk nonaktif aplikasi yang tidak terpakai. Dengan mode ini kita bisa mendisabelkan beberapa aplikasi yang tidak digunakan dan aplikasi tersebut akan ditidurpulaskan atau dihibernasikan. Dan ini akan membantu sekali untuk menahan daya baterai. Kemudian yang kelima, nonaktifkan app yang jarang dipakai. Seperti aplikasi bawaan yang tiba-tiba terpasang ketika kita baru saja mengupdate ke Android 11, ataupun aplikasi yang jarang sekali kita gunakan namun itu tetap berguna pada suatu waktu. Jadi caranya kita pergi ke setting, lalu ada di sini aplikasi, lalu kita cari aplikasi mana yang jarang kita gunakan. Misalkan di sini aplikasi app cloud. Di sini saya nonaktifkan karena aplikasi ini merekomendasikan aplikasi yang harus diinstal, dan juga misalkan aplikasi yang saya install sendiri seperti Blogger ini. Di aplikasi-aplikasi yang dipilih yang dirasa tidak terlalu berguna tadi dinonaktifkan pemberitahuan, dan juga kita paksa berhenti untuk beberapa waktu karena memang aplikasi tersebut jarang untuk digunakan. Dan kita juga bisa mencari lagi aplikasi mana yang kurang berguna, baik itu aplikasi bawaan ataupun aplikasi yang telah kita install namun aplikasi tersebut tetap berguna, jadi membuat kita untuk tidak menghapusnya. Jadi solusinya dengan menonaktifkan aplikasi tersebut. Dan langkah ini terbukti sangat berguna untuk menahan daya baterai karena membatasi juga untuk notifikasi dan penggunaan latar belakang. Kemudian menonaktifkan layar adaptif. Memang fitur ini sangat berguna, namun jika penggunaannya hanya sebatas di dalam ruangan, saya sarankan dengan menonaktifkan kecerahan adaptif ini. Karena kecerahan layar adaptif ini akan menguras daya baterai karena juga menarik dari tingkat pencahayaan pada layar, dan tentu akan mempengaruhi daya tahan baterainya. Dengan menonaktifkan lokasi dan GPS. Jadi apabila tidak dipergunakan untuk keperluan Google Maps, jadi lebih baik fitur lokasi dan GPS ini dinonaktifkan karena tentu akan menguras daya baterai dan juga menarik daya data seluler. Selain itu juga batasi penggunaan lokasi terhadap beberapa aplikasi yang tidak terlalu dipergunakan. Saya sarankan fitur lokasi hanya digunakan untuk Google dan aplikasi seperti yang mendesak seperti Google Maps. Untuk selebihnya saya sarankan tidak terlalu dipergunakan. Dan yang terakhir adalah mode malam. Jadi dengan fitur mode malam ini kita menjadikan tema pada smartphone menjadi gelap, dan fungsinya tentu sangat mempengaruhi tingkat kecerahan dan mempengaruhi penggunaan daya baterai. Jadi sangat disarankan dengan penggunaan mode gelap ini. Selain itu juga akan membantu mata agar tidak cepat lelah. Jadi sangat banyak fungsinya dengan menggunakan mode gelap ini. Dan selain itu juga kalian juga bisa mengatur penggunaan mode gelap ini pada waktu tertentu. Jadi mungkin itulah 8
tips dan cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perawatan perangkat baterai pada Samsung Android 11 One UI 3.1 yang bisa diupayakan untuk menjaga ketahanan daya baterai untuk jangka yang lebih panjang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.